Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hendra Jatnika selaku pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer serta teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai sketsa ruangan kerja dan sketsa interface aplikasi penjualan barang. Nah, sebelum masuk ke analisis yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Galuh Chandra Kirana dengan NIM 2024-31012 dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Nah, langsung aja kita masuk ke analisis yang pertama. Nah, untuk analisis yang pertama, ini mengenai sketsa ruangan kerja. Jadi, pada gambar di samping ini terdapat sketsa ruangan kerja yang sudah saya desain dan saya buat sendiri dengan luas 10 meter. Lalu pada ruangan ini terdapat jendela yang cukup besar yang fungsinya itu untuk masuknya cahaya matahari dari luar, sehingga dapat membantu para pekerja mendapatkan pencahayaan yang cukup baik. Tetapi pada jendela ini tidak dilengkapi dengan jendela sehingga pada saat siang hari ataupun menjelang sore hari, mata para pekerja itu akan merasa silau akibat pantulan dari cahaya matahari ke layar komputer. Lalu di dalam ruangan ini juga terdapat 8 meja kerja yang ditempatkan di dua posisi di sudut ruangan. Tetapi jarak antar dua posisi meja kerja ini cukup rapat sehingga dapat membuat keterbatasan gerak antar para pekerja. Maka dari itu, para pekerja juga akan merasa sulit untuk bergerak. Lalu di setiap masing-masing meja kerja ini juga terdapat kursi yang cukup ergonomis karena terdapat sandaran yang dapat membuat punggung para pekerja itu tidak cepat pegal apalagi cepat sakit. Kemudian di atas masing-masing meja kerja ini terdapat komputer yang jaraknya itu sudah sejajar dengan penglihatan para pekerja atau pengguna. Selain itu juga di bawah meja terdapat stop kontak. Di setiap meja itu terdapat stop kontak yang fungsinya itu untuk mengisi daya alat-alat elektronik para pekerja seperti handphone dan komputer yang mereka gunakan untuk bekerja. Terus, di sudut ruangan sebelah kiri ini terdapat dispenser yang mudah diakses dan tidak mengganggu area bekerja. Lalu di samping dispenser ini juga terdapat meja kecil yang digunakan untuk perangkat nirkabel atau akses internet atau yang biasa kita sebut dengan WiFi. Nah, saya menaruh perangkat nirkabel tersebut di samping dispenser ini dengan alas meja kecil ini karena menurut saya jaringan internetnya itu akan mudah terbagi secara merata dan dapat diakses oleh seluruh para pekerja yang menggunakan ruangan ini. Lalu, terdapat beberapa lukisan di dinding sebelah kiri dan juga di dinding sebelah kanan yang fungsinya itu untuk memanjakan mata para pekerja. Jadi, semisal para pekerja itu sedang merasa jenuh dengan pekerjaannya, para pekerja itu bisa beristirahat sebentar dan melihat lukisan-lukisan ini yang nantinya akan mengembalikan mood para pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu juga terdapat jam dinding di dinding sebelah kiri ini yang fungsinya itu untuk memantau waktu selama bekerja. Jadi para pekerja itu bisa mengira-ngira kapan waktunya untuk istirahat dan kapan waktunya untuk pulang. Lalu di setiap sudut ruangan ini juga terdapat 4 lampu dengan cahaya yang cukup terang. Jadi bisa menyeimbangkan antara cahaya matahari dari luar dan juga cahaya lampu ruangan. Setelah itu, di tengah-tengah atap ini juga terdapat AC sentral yang fungsinya itu untuk menyejukkan ruangan sehingga para pekerja itu akan merasa sejuk dan tidak merasa kepanasan saat mengerjakan pekerjaannya. Lalu, pada warna dinding ruangan ini saya menggunakan warna abu muda karena menurut saya itu selain warnanya netral, dan warna abu muda ini juga dapat menyeimbangkan cahaya antar
lampu ruangan dengan cahaya matahari. Jadi kadang tuh ada ruangan yang warna cat dindingnya itu terang, terus juga hal tersebut akan membuat mata para pekerja itu sakit ketika bekerja dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu saya menggunakan warna abu muda karena warnanya netral dan juga tidak membuat mata para pekerja itu menjadi tegang ataupun sakit ketika bekerja dalam waktu jangka panjang. Kemudian saya akan memberikan rekomendasi ruangan dari sketsa ruangan saya yang terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama memasang gorden untuk meminimalisir silau dari cahaya matahari dan silau dari layar komputer. Jadi ketika nanti saya sudah menambahkan gorden di jendela ini, para pekerja akan merasa nyaman dan juga tidak merasa terganggu dengan pantulan cahaya matahari yang masuk dari luar ke layar komputer. Lalu yang kedua, saya akan mengatur ulang tata letak ruangan dan posisi layar laptop untuk mengurangi pantulan cahaya dan silau. Serta saya juga akan memperbesar jarak antar meja supaya pengguna atau para pekerja bisa bekerja lebih leluasa. Nah, analisis yang kedua yaitu analisis sketsa interface aplikasi penjualan barang. Jadi pada yang pertama ini saya akan membahas sketsa interface input data barang. Jadi pada gambar di samping ini terdapat tampilan atau interface dari input data barang. Jadi semisal pengguna ingin menginput data barang atau ingin menyimpan data untuk barang yang ingin dijual, pengguna bisa langsung menggunakan fitur garis 3 atau yang bisa kita sebut dengan menu navigasi. Jadi dengan mengklik menu navigasi ini nanti akan muncul tampilan tiga pilihan seperti ini. Seperti input data barang, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Karena pengguna itu ingin menginput data barang yang ingin dijual, jadi pengguna itu bisa langsung mengklik fitur input data barang ini. Nanti akan muncul tampilan form seperti ini. Nah, selain itu juga pengguna bisa langsung memasukkan nama barang yang ingin dijualnya itu apa, lalu juga pengguna itu bisa memilih kategori barangnya itu apa, dan semisal pengguna ingin melihat lebih banyak pilihan kategori, pengguna bisa langsung mengklik fitur tanda V ini. Kemudian pengguna juga bisa memasukkan kode barang yang ingin dijual itu berapa, terus stok barang yang ingin dijualnya itu berapa, dan harga barang persatuannya itu berapa. Nah, setelah itu juga pengguna bisa langsung mengklik simpan data untuk menyimpan data barang yang sudah di-input di dalam form ini. Nah, nanti secara otomatis akan langsung tersimpan. Nah, semisal pengguna ingin melakukan penginputan barang secara ulang, itu bisa langsung mengklik tanda reset ini. Jadi nanti setelah mengklik tanda reset ini, pengguna bisa langsung memasukkan barang selanjutnya. Nah, sketsa yang kedua yaitu sketsa interface transaksi penjualan. Jadi, misalnya pengguna itu ingin melakukan transaksi penjualan. Nah, nantinya itu pengguna bisa langsung mengklik fitur garis 3 atau menu navigasi ini, lalu langsung keluarlah tampilan seperti tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengguna itu bisa langsung memilih transaksi penjualan. Nanti akan muncul search bar untuk mencari produk atau barang yang ingin dibeli. Kemudian, pengguna bisa langsung mengetik barang atau produk yang ingin dibeli. Nanti akan muncul tampilan barangnya, lalu jumlah beli, dan juga alamat yang ingin dituju, alamat pengguna yang ingin dituju untuk pengiriman barangnya. Lalu di jumlah beli ini, pengguna tuh bisa mengatur ingin membeli produknya itu berapa banyak. Jadi di sini tuh ada fitur tanda tambah sama tanda kurang, yang fungsinya itu kalau tanda tambah ini untuk menambahkan jumlah produknya, terus kalau yang tambah kurang ini untuk mengurangi jumlah produknya. Setelah itu, pengguna bisa langsung memasukkan alamat pengguna
agar produk barangnya ini saat dikirim itu langsung sampai ke tempat tujuan. Setelah itu nanti secara otomatis akan keluar ringkasan pesanan dan juga metode pembayaran. Nah, nanti di ringkasan pesanan ini terdapat nama barangnya itu apa, terus jumlah belinya itu berapa, terus juga ada jumlah pengirimannya itu berapa, dan baru ada juga subtotalnya itu berapa yang harus dibayar. Nah, setelah itu pengguna bisa langsung memilih metode pembayarannya. Nah, metode pembayaran itu bisa dari bayar di tempat atau COD, terus atau lewat bank, terus transfer virtual akun atau dari GoPay dan lain-lain. Terus setelah itu nanti pengguna bisa langsung mengklik pesanannya di fitur klik pesanan yang nantinya pesanannya langsung bisa segera diproses sama owner tokonya. Nah, misalnya ketika pengguna ingin membatalkan pesanan atau tidak jadi untuk memesan barang atau produk, pengguna bisa langsung mengklik tombol atau klik fitur kembali. Selanjutnya, sketsa yang ketiga yaitu sketsa interface laporan penjualan. Jadi, semisal pengguna itu ingin mengecek laporan penjualan pada tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, pengguna tuh bisa langsung mengklik fitur menu navigasi kembali, terus langsung memilih laporan penjualan, fitur laporan penjualan. Nanti sebelum itu akan muncul periode tanggalnya. Jadi pengguna tuh bisa milih periode tanggalnya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini juga ada notes. Notesnya itu periode yang dapat dipilih minimal 7 hari dan maksimal 31 hari. Jadi tuh maksudnya pengguna itu bisa memilih dalam rentang waktu 7 hari, minimal 7 hari dan maksimalnya itu 31 hari. Nah, nanti setelah pengguna menginput tanggal yang ingin dilihat laporan penjualannya, nanti secara otomatis langsung muncul tampilan seperti ini. Total penjualannya berapa, terus jumlah transaksinya berapa, terus juga produk yang habis itu ada berapa, dan nanti kalau ingin lihat lebih detail, yang perlu di restock itu apa aja barang-barangnya, kita bisa lihat dari tampilan tabel di sini. Nanti tuh misalnya stok barang yang habis itu nanti tulisannya itu akan menjadi warna merah. Nah, terus kalau misalnya pengguna ingin menyimpan laporan penjualannya ini, bisa langsung mengklik simpan laporan, yang dimana nanti semisal pengguna mengklik fitur ini, nanti biasanya diarahkan mau disimpan dalam bentuk image atau dalam bentuk file. Nah, semisal ingin tidak jadi mengecek laporan penjualan, pengguna itu bisa langsung mengklik fitur kembali ini. Nah, jadi kesimpulan dari sketsa-sketsa yang saya buat di slide-slide sebelumnya, itu dari sketsa ruangan kerja menurut saya sudah sesuai dengan kaidah IMK, namun perlu perbaikan seperti penambahan gorden dan pengaturan ulang jarak dan posisi meja. Sementara itu, untuk sketsa interface aplikasi penjualan yang terdiri dari input data barang, transaksi penjualan, dan laporan penjualan yang dimana masing-masingnya ini memudahkan pengguna atau owner dalam mengelola data produk, proses transaksi, serta memantau performa penjualan secara efisien. Nah, saya ingin menambahkan mengenai fitur gambar profil yang terletak di sudut sebelah kanan. Nah, itu tuh fungsinya untuk misalnya pengguna ingin membuat akun terlebih dahulu sebelum menginput data barang yang ingin dijual. Lalu dengan mengklik fitur tersebut juga pengguna juga bisa mengedit akun mereka sendiri, lalu juga bisa memeriksa notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, sekian hasil analisis dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.